Perkenalkan, nama saya Naila Akila Seza dengan NIM C2401241098 akan membuat video mikro teaching mengenai analisis makanan ikan. Nah, makanan itu penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Lalu, kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Nah, feeding periodicity itu adalah jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja atau saat ikan aktif mengambil makan dalam 24 jam yang disebut feeding periodicity. Nah, tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, makanan ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Dia kena coretan, Gue juga pernah coba sekali ini. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanannya, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut ikan, gigit, tapis insang, dan usus. Adapun tujuan dari praktikum itu sendiri yaitu untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan melihat proporsi dari kecenderungan makanan dari ikan. Dan alat dan bahan yang kita gunakan yaitu mikroskop yang berfungsi untuk melihat makanan ikan, lalu ada timbangan digital yaitu mengukur bobot biota uji, lalu ada kain lap atau tisu untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Setelah itu ada kamera digital untuk mendokumentasi biota uji dan proses pengerjaan praktikum, lalu ada cawan petri sebagai wadah organ yang akan diamati. Setelah itu ada spidol dan kertas label untuk memberi tanda pada biota. Lalu ada botol sampel untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati, seperti lambung dan usus. Lalu ada trash bag sebagai tempat sampah setelah selesai analisis ataupun untuk sebagai alas dalam meja. Setelah itu ada alat bedah untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan. Lalu kita ada alkohol 96% sebagai pengawet bagian contoh yang akan diamati, yaitu lambung dan usus. Lalu ada ikan segar, yaitu spesimen yang akan diamati dan diukur setelah dibedah. Setelah itu ada kaca preparat, yaitu melihat makanan ikan di mikroskop. Lalu yang terakhir ada cover glass, yaitu penutup preparat yang akan diamati di mikroskop. Apa sih mana Cak? Iya. Lalu prosedur kerja sendiri yaitu pertama adalah membersihkan sampel usus dari formalin. Kemudian mengambil usus satu persatu untuk dihancurkan atau dikering. Tetapi sebelum itu kita harus menimbangnya terlebih dahulu. Lalu pengkeringan usus dilakukan untuk memisahkan usus dengan daging usus. Lalu mengencerkan isi usus sekitar 10 cc atau 1 botol film. Selanjutnya mengambil 1 tetes dari usus yang sudah diencerkan dan mengamatinya di bawah mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan minimal 3 kali ulangan dengan metode sensus. Setelah itu mengidentifikasi jenis dan mencatat jumlah organisme yang ada dari setiap lapang pandang dengan menggunakan buku identifikasi. Lalu masuk ke dalam metode analisis data, yaitu ada metode jumlah, metode perkiraan tumbukan dengan persen, metode grafik, dan metode volumetrik. Lalu ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Setelah itu ada penentuan luas relung dan ada penentuan tumpang tindih. Lalu ada panjang usus relatif, yaitu ada kalau kurang dari 1 itu karnivora, kalau 1 sampai 3 itu omnivora, lalu kalau lebih dari 3 hitungannya herbivora. Sendiri yaitu metode dilakukan dengan cara menghitung organisme yang ada di usus satu persatu. Kemudian individu atau organisme yang ditemukan dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu ada metode perkiraan tumpukan dengan persen. Pertama, menentukan volume dari isi alat pencernaan. Kemudian mengejarkan volume isi pencernaan sampai 10 atau 20 kali, lalu mengocoknya hingga merata. Setelah itu, mengambil sebagian isi alat pencernaan dan memasukkannya ke cawan petri. Isi alat pencernaan kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop.
Selanjutnya, memisahkan dan mengelompokkan organisme yang sejenis. Terakhir, memperkirakan presentasi volume tumpukan organisme sejenis, kemudian membandingkan dengan volume total. Lalu ada metode grafik. Metode ini pada dasarnya hampir sama dengan metode volumetrik, namun volume total isi alat pencernaan dari masing-masing organisme yang diukur, melainkan berat yang ditanyakan dalam persen. Lalu ada metode volumetrik. Langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah mengukur volume isi alat pencernaan tiap individu, kemudian dikeringkan dengan menggunakan kertas garing atau tisu, dan memisahkan masing-masing organisme yang sejenis dan ukur volume dengan dikeringkan terlebih dahulu. Jenis makanan yang tidak dapat ditentukan dimasukkan dalam kelompok makanan yang tidak teridentifikasi. Volume organisme sejenis dibandingkan dengan volume total isi pencernaan makanan dan dinyatakan dalam persen. Sekian video micro teaching dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing siapa itu?